Shalom semua peserta Bible Study, seperti janji saya, hari ini kita akan belajar tentang puasa. Apa sebetulnya puasa itu dan bagaimana tata caranya? Apakah Alkitab mengajarkannya? Seringkali orang Kristen bingung dengan puasa, terutama di gereja-gereja yang tidak terlalu memiliki tradisi yang kuat dalam hal puasa. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mulai dari apa yang dipaparkan di dalam Alkitab sampai sedikit tentang tradisi di dalam macam-macam gereja. Kita akan melihat terlebih dahulu akan pentingnya puasa. Di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, puasa memegang peran penting dalam kehidupan umat Tuhan, baik itu umat Israel maupun gereja Tuhan. Puasa seringkali berkaitan atau bahkan menentukan terjadinya berbagai peristiwa penting bagi sejarah umat. Contohnya Musa yang berpuasa di Gunung Sinai saat menerima hukum Taurat. Di dalam kitab Keluaran 24 ayat 12 sampai 18, kemudian Keluaran 34 ayat 28. Kemudian juga ada Esther yang sangat terkenal. Esther beserta kaum Yahudi berpuasa demi kelangsungan hidup bangsanya. Bisa dibaca di dalam kitab Esther pasal 4. Lalu Tuhan Yesus juga berpuasa. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Demikian jemaat Tuhan juga berpuasa. Contohnya jemaat di Antioquia, mereka berpuasa ketika akan mengutus Paulus dan Barnabas. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Dan selanjutnya Paulus dan Barnabas pun yang pergi kemana-mana memberitakan Injil, merintis jemaat-jemaat, kemudian mereka menahbiskan penatua-penatua jemaat. Nah, sebelum mereka mentahbiskan penatua-penatua jemaat, mereka pun berpuasa terlebih dahulu. Seperti tercatat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Jadi puasa itu memang penting. Dari dulu sampai sekarang puasa tetap penting. Baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, kita akan mencoba melihat dari awal di dalam kitab Taurat, adakah perintah atau ajaran tentang puasa? Ada satu perayaan yang namanya Yom Kippur, yaitu hari pendamaian yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah hari pendamaian. Siapa yang didamaikan, yaitu umat Allah dengan Allahnya. Didamaikan dari apa? Didamaikan karena manusia itu berdosa. Maka perlu didamaikan dengan Allah yang kudus. Inilah yang disebut Yom Kippur. Kita akan membacanya di dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu
harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Hal yang sama diulang kembali di dalam Imamat 23. Saya akan bacakan ayat 27, 28, dan 32. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat 32, itu harus menjadi suatu sabat hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Nah, yang di Imamat 23 ini lebih jelas soal waktunya ya. Jadi ini adalah satu-satunya perintah langsung dari Allah dalam Taurat untuk berpuasa bersama-sama sebagai satu umat. Ya. Mari kita perhatikan beberapa aspek di sini yang akan mendasari pemahaman kita lebih jauh mengenai puasa. Yang pertama, puasa adalah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini adalah kunci utamanya. Tujuan puasa itu apa? Menyatakan pertobatan dari dosa. Memohon belas kasihan Tuhan dalam hal ini adalah pengampunan. Ini prinsip puasa di dalam perayaan Yom Kippur orang Yahudi. Kebanyakan puasa yang dilakukan di Alkitab tidak jauh dari prinsip-prinsip ini. Merendahkan diri, bertobat, memohon belas kasihan Tuhan. Walaupun nanti ada juga aspek lain dalam perkembangannya, tetapi tidak jauh-jauh. Jadi hal ini diingat ya, perlu dicatat. Sekarang kita akan melihat bagaimana puasa di dalam sejarah bangsa Israel. Kita melihat ada banyak contoh puasa dalam perkembangan sejarah bangsa Israel, muncul berbagai cara atau kebiasaan berpuasa juga. Kita akan melihat beberapa contoh memahami bagaimana dan mengapa orang Israel berpuasa. Kita mulai dari Musa di Gunung Sinai. Musa adalah tokoh penting bagi bangsa Israel. Di saat Allah memberikan hukumnya bagi bangsa Israel yang saat itu baru dibentuk di Gunung Sinai, Musa berpuasa di hadapan Allah. Kita bisa baca di dalam Keluaran 24 ayat 12, kemudian ayat 15 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ayat 18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah, peristiwa ini adalah kali pertamanya Musa berpuasa di Gunung Sinai. Kalau kita perhatikan sebetulnya ini puasa yang disengaja atau tidak? Kelihatannya tidak disengaja ya.
Ketika Musa naik menghadap Allah, bayangkan apa yang terjadi. Di hadapan kemuliaan Allah, Allah yang maha tinggi, apakah Musa akan sempat berpikir soal makan dan minum? Bagaimana soal tidur? Mandi? Saya rasa hal-hal itu tidak lagi terpikirkan oleh Musa. 40 hari dan 40 malam Musa bercakap-cakap dengan Allah, berhadapan. Untuk memahaminya bisa kita bayangkan. Seandainya Bapak Presiden memanggil saudara menghadap ke istana. Kemudian saudara datang. Lalu di sana berjumpa dengan Bapak Presiden yang mengajak berbincang mengenai hal-hal penting. Selama berjam-jam, seharian. Demikian seriusnya sampai Pak Presiden lupa waktu, lupa makan, lupa istirahat. Dalam situasi seperti itu, apa saudara akan memotong pembicaraan lalu minta izin dulu, makan siang dulu Pak Presiden? Saya rasa kita tidak akan melakukannya, kan? Kira-kira seperti itulah pengalaman Musa. Kemudian pengalaman yang sama terulang kembali setelah orang Israel berdosa dengan membuat serta menyembah patung anak lembu emas. Dan kemudian dua loh batu yang pertama dipecahkan oleh Musa. Kemudian Musa bersyafaat bagi orang Israel. Maka Allah mengadakan pembaharuan perjanjian. Dan kembali Musa dipanggil menghadap Allah di atas gunung. Kita akan baca Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Bagaimana bisa Musa sekian lamanya bertahan tanpa makan minum dan istirahat? 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak tidur, tidak minum. Kita lihat ayat berikutnya. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Di sini dikatakan kulit mukanya bercahaya. Cahaya apa ini? Cahaya kemuliaan Allah. Cahaya ilahi. Ada suatu energi kehidupan ilahi yang diterima Musa dari Allah sendiri dan itu memancar dari wajahnya Musa. Jadi Musa bisa bertahan 40 hari, 40 malam karena kehidupan ilahi, kehidupan yang berasal dari Allah, bukan dari makanan minuman. Inilah yang juga mendasari perkataan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Saudara bisa baca nanti di dalam Ulangan 8 ayat 3 dan Matius 4 ayat 4. Kita akan beranjak kepada contoh berikutnya yaitu Daud. Seorang tokoh penting lagi, seorang raja besar di Israel.
Suatu ketika Daud melakukan dosa perzinahan dan pembunuhan. Dia merebut istri seorang bawahannya dan bawahannya itu dibunuh di medan perang. Maka Allah menegur dan menjatuhkan hukuman kepada Daud. Mari kita baca 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 17. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Daud menunjukkan pertobatannya dan memohon belas kasihan Allah, terutama bagi anaknya yang saat itu sakit karena mendapatkan tulah dari Allah. Dan Daud melakukannya dengan berpuasa. Di sini tidak disebutkan berapa lama Daud berpuasa. Tapi yang jelas dikatakan ia berpuasa dengan tekun. Puasa untuk menyatakan pertobatan dan mohon pengampunan sering dilakukan oleh orang Israel, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Contoh yang lainnya di saat orang Israel bertobat dari penyembahan berhala di era Nabi Samuel. Saudara bisa baca di 1 Samuel 7 ayat 4. Sekarang kita ke contoh yang lain. Niniwe. Nah, ini peristiwa yang terkenal juga. Biasanya anak sekolah minggu suka cerita ini. Tentang Yunus dan Niniwe. Jadi Niniwe adalah kota yang jahat dan Allah bersiap menghukum Niniwe. Yunus diutus Allah untuk memperingatkan Niniwe. Mari kita lihat respon dari rakyat dan raja Niniwe. Yunus 3 ayat 4 sampai 9. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.
Jadi rakyat dan raja Niniwe yang bertobat, berpuasa, merendahkan diri memohon pengampunan Tuhan. Dikatakan tadi semuanya mengenakan kain kapung, duduk di atas abu, itu tanda mereka menyesal, mereka berduka cita, menyesali kesalahannya. Dan mereka berpuasa mohon pengampunan Tuhan. Dan di sini ada yang unik yang tidak saya temukan di bagian lain di Alkitab. Sampai ternak pun disuruh ikut berpuasa. Jadi sapi, kambing, ayam, bebek, semuanya puasa. Demikian sungguh-sungguh mereka bertobat. Sekarang kita akan melihat Ester. Di masa Ester ini, kejadiannya ketika itu bangsa Yahudi ada dalam pembuangan, dan saat itu di bawah kekuasaan Persia. Jadi ini setelah Babel. Nah, rajanya saat itu Raja Ahasveros. Saat itu ada ancaman berupa surat atas nama raja yang memerintahkan pemusnahan seluruh bangsa Yahudi. Wah, gawat. Mendengar ancaman ini, maka di mana-mana bangsa Yahudi berkabung dan berpuasa. Mereka tentu memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Ester pada akhirnya mendengar hal ini juga. Dan Ester ingin menghadap raja untuk memohon pengampunan bagi umat Yahudi. Namun ketika itu menghadap raja tanpa dipanggil, risikonya adalah kematian. Maka Ester pun berpuasa dan juga meminta kawan-kawan sebangsanya berpuasa. Bahkan pelayan-pelayannya, dayang-dayangnya di istana pun disuruh berpuasa. Kita bisa baca di Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi Ester berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan minum. Mirip yang dilakukan Musa, tetapi waktunya sangat singkat, hanya 3 hari. Ya. Kita melihat contoh lain lagi. Daniel sekarang. Ini di zaman Raja Darius. Sama-sama di masa Persia ini. Di dalam Daniel 9 disebutkan Daniel itu mengingat nasib bangsanya yang terbuang saat itu. Daniel mengingat nubuatan Nabi Yeremia tentang masa pemulihan Israel. Maka Daniel berpuasa dan bersyafaat bagi bangsanya. Dia memohonkan pengampunan dan pemulihan bagi Israel. Saudara bisa baca di Daniel 9. Dan kemudian di pasal selanjutnya, pasal 10, terjadi lagi di zaman Raja Kores. Daniel kembali merendahkan diri di hadapan Allah. Namun kali ini caranya berbeda. Daniel bukan berpuasa, tapi di sini ada yang disebut berpantang. Ya.
Apa itu berpantang? Kita lihat Daniel 10 ayat 2-3. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi Daniel kali ini bukan tidak makan minum, tetap makan, tetapi makan dengan sederhana saja. Seadanya. Makanan yang dianggap sebagai kemewahan atau kenikmatan tidak dimakan. Jadi ya asal makan begitulah. Mungkin Daniel hanya makan sayur-sayuran. Juga Daniel tidak berurap. Apa itu berurap? Kebiasaan orang di masa itu untuk merawat dirinya selain mereka mandi, membersihkan badan, mereka juga berurap. Berurap itu mengoleskan minyak. Biasanya minyak-minyak yang wangi pada rambutnya, pada badannya. Nah, itu yang disebut berurap. Kalau sekarang mungkin sama dengan orang luluran, pakai masker, pakai lotion, lalu pakai parfum, mungkin seperti itu. Nah, itu tidak dilakukan oleh Daniel karena dia sedang berkabung. Sekarang kita lihat contoh satu lagi, yaitu Tuhan Yesus sendiri sekarang. Tuhan Yesus berpuasa, itu dicatat di Matius 4 ayat 1-11. Jadi setelah dibaptis, Tuhan Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di sana Tuhan Yesus berpuasa. Kita baca satu ayat saja, Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tuhan Yesus lapar. Setelah puasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Sama seperti Musa di Gunung Sinai. 40 hari, 40 malam tidak makan dan minum. Rasanya tidak kebetulan ini. Jadi Musa puasa 40 hari, 40 malam untuk mengawali terbentuknya bangsa Israel. Tuhan Yesus berpuasa juga 40 hari, 40 malam untuk mengawali pelayanannya di tengah umat manusia. Di akhir masa puasanya, di saat lelah dan lapar itulah iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Pernyataan Tuhan Yesus saat pertama kali dicobai, yaitu saat ditantang mengubah batu menjadi roti, adalah pernyataan penting juga bagi kita yang hendak berpuasa. Ini sebetulnya adalah kutipan dari Ulangan 8 ayat 3. Sekarang kita baca apa bunyinya di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi puasa itu sangat erat hubungannya dengan firman. Jadi salah satu hal yang penting dalam berpuasa adalah membuka diri untuk menerima firman Tuhan. Setelah selesai berpuasa dan menang atas cobaan iblis, maka para malaikat dikatakan melayani Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan hikmat dan kuasa yang luar biasa. Itulah puasa di dalam sejarah bangsa Israel yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam bangsa itu.
Kalau tadi kita bicara mengenai sejarah, sekarang kita akan bicara mengenai tradisi. Ya, puasa dalam tradisi Israel. Karena perkembangan sejarah tentu memunculkan berbagai macam tradisi, budaya, termasuk dalam hal puasa. Puasa yang utama tentu adalah puasa pada perayaan Yom Kippur seperti yang kita baca tadi diperintahkan Tuhan di dalam Taurat. Ada juga disebutkan tentang berpuasa sebagai nazar kepada Tuhan. Bisa dibaca di Bilangan 30 ayat 13. Nazar itu apa sih? Nazar itu janji atau sumpah kepada Tuhan. Biasanya nazar itu mengiringi sebuah permohonan. Jadi meminta sesuatu kepada Tuhan dengan janji nanti kalau Tuhan kabulkan permohonan itu, maka yang bersangkutan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Nah, itulah yang disebut nazar. Jadi ada juga kebiasaan bernazar menjanjikan kepada Tuhan untuk berpuasa jika permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, cara berpuasa bangsa Israel kuno mula-mula adalah seperti yang diperintahkan pada hari Yom Kippur. Kita sudah baca tadi ketentuannya, saya ulangi di sini. Yang pertama, tidak makan dan minum. Kapan waktunya? Dari sejak matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya. Jadi 24 jam mereka berpuasa. Dan mereka tidak melakukan pekerjaan. Mereka mengkhususkan waktunya untuk berdoa. Nah, itu yang tertera di dalam kitab Taurat yang mereka lakukan. Lalu ada juga yang tadi saya sebutkan tradisi. Interpretasi orang Israel tentang puasa, tentang merendahkan diri, memunculkan kebiasaan yang lain. Ya. Merendahkan diri itu di dalam bahasa Ibrani disebut ve'initem et nafsotechem. Ve'initem itu merendahkan atau menekan. Nafsotechem artinya jiwamu. Jadi merendahkan diri itu merendahkan atau menekan jiwa. Jadi prinsipnya menanggalkan apa yang menyenangkan bagi jiwa kita. Nah, dalam pengertian mereka saat itu, jadi selain tidak makan dan minum, mereka juga tidak mandi, tidak berurap, ya, tidak pakai parfum. Sudah tidak mandi, tidak pakai parfum. Aduh. Lalu juga mereka tidak mengenakan perhiasan. Mereka akan mengenakan pakaian berkabung, yaitu pakaian dari kain yang kasar. Dan juga mereka biasanya duduk di atas abu, atau abunya diletakkan di atas kepala sebagai tanda berkabung di hadapan Tuhan. Nah, kita akan melihat nanti pada perkembangannya, karena kebiasaan ini akhirnya menjadi sesuatu yang dipertontonkan sehingga puasa tidak lagi menjadi hal spiritual tapi lebih menjadi hal lahiriah untuk dilihat orang. Tuhan Yesus merombak kebiasaan ini. Ya. Sekarang kita lihat dulu tradisi yang lain yang muncul belakangan setelah ini. Setelah masa pembuangan, ada tradisi-tradisi yang lain. Salah satunya adalah berpantang seperti yang dilakukan Daniel.
Kemudian juga ada penambahan hari puasa. Kalau di dalam kitab Taurat diperintahkan hanya satu yang harus puasa bersama, yaitu pada hari Yom Kippur. Dalam perkembangannya, orang Yahudi menambahkan. Ya, jadi ini bukan dari perintah Tuhan, tapi dari kebiasaan orang Yahudi sendiri. Biasanya karena memperingati sesuatu yang penting bagi mereka. Ada 2 hari yang disebut puasa besar. Tata caranya di saat puasa besar ini sama seperti Yom Kippur. Nah, yang pertama ya hari Yom Kippur itu sendiri. Lalu yang kedua yang disebut Tisha B'Av. Ini memperingati penghancuran bait Allah oleh bangsa Babel, oleh Nebukadnezar, yaitu bait Allah Salomo, dan juga memperingati sekaligus penghancuran bait Allah di masa Perjanjian Baru yang dihancurkan oleh bangsa Romawi. Nah, ini adalah peristiwa yang sangat memilukan untuk bangsa Yahudi karena itu mereka berduka dan mereka memperingatinya dengan mereka berpuasa. Ya, tata caranya sama dengan Yom Kippur tadi. Selain 2 hari puasa besar, ada pula 4 hari puasa kecil. Nah, ini tata caranya sedikit berbeda. Kalau tadi puasa penuh di hari puasa besar itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya. Kalau di 4 hari puasa kecil ini puasanya dari matahari terbit saja sampai nanti matahari terbenam. Nah, ini mirip dengan puasa yang dilakukan umat muslim saat ini. Dan mereka aturannya tidak makan dan minum, itu saja. Mereka boleh mandi, boleh pakai minyak wangi, mereka boleh tetap pakai pakaian yang bagus. Ya. Apa saja 4 hari puasa kecil ini? Yang pertama namanya Zom Gedalia atau puasa Gedalia. Zom itu puasa. Ya. Memperingati pembunuhan Gedalia, yaitu seorang gubernur Yehuda yang orangnya terkenal sebagai orang yang benar dan adil. Jadi orang yang dihormati. Tetapi sayangnya dia dibunuh. Dan itu menimbulkan kedukaan dan itu diperingati. Kemudian ada yang namanya Asara B'Tevet. Ya. Jadi ini Asara itu 10, tanggal 10 bulan Tebet, memperingati pengepungan Yerusalem oleh Nebukadnezar yang dimulai pada tanggal 10 bulan Tebet itu. Kemudian ada Siva Asar Betamus. Jadi puasa pada tanggal 17 bulan Tamus. Memperingati penghancuran tembok Yerusalem oleh tentara Romawi. Ini sebelum tentara Romawi menghancurkan bait suci. Kemudian yang keempat ada Ta'anit Ester. Ta'anit itu artinya puasa juga. Sama seperti Zom ya, itu sinonim. Nah, Ta'anit Ester ini mengenang puasa Ester. Dilakukan sehari sebelum perayaan Purim. Perayaan Purim itu sendiri perayaan lolosnya bangsa Yahudi dari pemusnahan oleh Haman di zaman Ratu Ester itu. Kemudian tradisi yang lain yang dikembangkan oleh orang Farisi yang muncul setelah kembalinya bangsa Yahudi dari pembuangan adalah berpuasa 2 kali dalam seminggu. Bisa dilihat di dalam Lukas 18 ayat 12. Juga di Markus 2 ayat 18 dikatakan di situ
orang Farisi itu sering berpuasa. Juga murid-muridnya Yohanes Pembaptis sering berpuasa. Ya. Itulah tradisi yang berkembang di Israel tentang puasa. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang menarik ini. Saat doa puasa tidak dikabulkan. Apakah doa puasa itu pasti dikabulkan Tuhan? Memang seringkali ketika umat Tuhan merendahkan diri berpuasa, Allah mengabulkan permohonan mereka. Kita sudah lihat banyak contohnya tadi ya. Permohonan Esther dijawab Tuhan, dikabulkan. Ya. Tetapi ada kalanya juga Tuhan tidak mengabulkan. Ya. Bukan suatu keharusan bagi Tuhan untuk mengabulkan doa orang yang berpuasa. Permohonan Daud soal kesembuhan anaknya ternyata tidak dikabulkan. Dan bagaimana reaksi Daud ketika mengetahui anaknya mati? 2 Samuel 12 ayat 20 kita baca. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Di ayat ini kita melihat Daud menerima dengan ikhlas keputusan Tuhan. Ini dibuktikan dengan dia sujud menyembah di rumah Tuhan. Dan juga saat itu dia berhenti berpuasa. Dia mandi, berurap, ganti baju, dan dia makan. Artinya dia sudah menerima kehendak Tuhan. Daud sama sekali tidak memaksa Tuhan. Esther juga menunjukkan sikap yang sama ketika hendak berpuasa. Puasa Esther adalah puasa penuh penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Bisa dilihat di Esther 4 ayat 16. Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi Esther siap menerima apapun yang dikehendaki Tuhan. Dia tentu berharap dia tidak mati dan permohonannya dikabulkan raja. Tetapi kalau toh Tuhan mengizinkan dia mati, dia siap menerima. Jadi dalam berpuasa kita harus dengan penuh penyerahan diri. Sekarang kita akan melihat suatu kejadian unik juga, tetapi penting, tentang ibadah puasa. Kalau tadi kita selalu melihat puasa berkaitan dengan permohonan, dan permohonan. Kali ini kita akan melihat ibadah puasa. Lukas 2 ayat 36 sampai 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini adalah kisah yang unik, saudara. Hana seorang janda yang sangat lanjut usianya. Di usia yang sangat lanjut, hidup sendiri, kira-kira apa lagi yang diinginkan oleh Hana? Saya rasa tidak terlalu banyak hal diinginkan di dalam hatinya. Dan dia tinggal di bait Allah.
Dia selalu ada di bait Allah, dia beribadah. Dan dikatakan tadi, dia beribadah siang malam dengan berpuasa. Jadi puasa buat Hana bukan sebagai sarana memohon sesuatu, tetapi sebagai bentuk ibadahnya. Di sini kita melihat puasa yang merupakan wujud kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Merendahkan diri bukan untuk memohon berkat atau belas kasihan, namun untuk menyatakan hormat baktinya kepada Tuhan. Luar biasa. Menurut saya inilah puasa yang paling tulus. Puasa untuk beribadah, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sekarang kita akan melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai puasa. Yang pertama, Tuhan Yesus melakukan pemurnian puasa. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ini yang sudah saya singgung tadi sedikit. Sekarang kita baca. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perkataan Tuhan Yesus ini benar-benar merombak kebiasaan berabad-abad bangsa Yahudi, yang akhirnya hanya menampilkan puasa secara lahiriah, namun tidak lagi tulus dari dalam hati. Tuhan Yesus mengajarkan puasa yang sama sekali bertolak belakang dengan kebiasaan lama itu. Inti dari ajaran Tuhan Yesus ini adalah puasa yang lahir dari ketulusan hati nurani yang tersembunyi, tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain. Jadi puasa itu personal antara orang yang berpuasa dengan Tuhan. Tidak untuk diperlihatkan, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Dan satu lagi, kita akan belajar dari peristiwa ketika murid-murid Tuhan Yesus gagal mengusir roh jahat yang mengganggu seorang anak. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, perhatikan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sekarang perhatikan baik-baik. Mengapa murid-muridnya gagal? Pertama tadi disebut karena kurang percaya. Lalu yang kedua disebut karena tidak berdoa dan berpuasa. Kurang percaya artinya kurang iman. Kurang berdoa dan berpuasa jadi kurang iman. Jadi artinya berdoa dan berpuasa itu menumbuhkan iman. Jadi kalau kita mau bertumbuh di dalam iman, rajinlah berpuasa.
Ketika kita merendahkan diri dan mengakui Dia yang lebih tinggi dari segalanya, itulah iman. Dan itulah esensi dari puasa. Sekarang kita akan melihat perkembangan selanjutnya. Puasa dalam tradisi gereja. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian terjadilah Pentakosta, dan lahirlah gereja, jemaat Tuhan. Apakah gereja juga berpuasa? Jelas. Murid-murid Yesus juga berpuasa. Puasa murid-murid Tuhan Yesus tentu juga diwarnai tradisi Yahudi, karena mereka pada dasarnya adalah orang Yahudi. Ya. Gereja biasanya berpuasa sebelum mengambil suatu keputusan penting. Juga berpuasa ketika mengawali suatu masa pelayanan. Ya, seperti tadi ketika Paulus dan Barnabas diutus, ketika mereka menetapkan penatua jemaat, ya, hal-hal penting seperti itu, biasanya mereka akan berpuasa. Dan juga ada satu pemahaman yang dikembangkan oleh gereja mula-mula, yaitu puasa adalah sarana mendisiplinkan tubuh. Untuk apa? Untuk tidak menuruti hawa nafsu. Termasuk lapar. Lalu biasanya orang kalau lapar merasa apa? Gampang emosi. Atau jadi malas. Dan lain-lain. Seringkali rasa lapar diasosiasikan dengan hal yang negatif. Tetapi lewat puasa yang benar, kita mendisiplinkan tubuh kita untuk tidak menuruti hawa nafsu, dengan kata lain mematikan kedagingan. Dalam perkembangan gereja di dunia, muncullah macam-macam gereja. Bahasa kerennya macam-macam denominasi gereja, macam-macam aliran gereja. Dan tiap-tiap gereja itu punya tradisinya masing-masing, termasuk mengenai puasa. Jadi ada berbagai macam pola puasa di dalam gereja di dunia ini. Ada yang mengadakan hari-hari tertentu untuk puasa, ada pula yang memberikan kebebasan kapan jemaat mau berpuasa, ada yang lebih melestarikan berpantang, ada juga yang menekankan puasa penuh. Nah, saya akan berikan sedikit contoh saja. Kalau saya sebutkan tradisi macam-macam gereja, nanti tidak selesai-selesai karena macamnya gereja juga sangat banyak. Ada gereja Calvinis, gereja Lutheran, gereja Anglikan, gereja Katolik Roma, gereja Katolik Timur, gereja Ortodoks Yunani, Koptik, dan sebagainya. Yang baru ada gereja Pentakosta, gereja Baptis, macam-macam. Saya ambil contoh sedikit saja. Saya ambil contoh dari gereja Ortodoks Yunani misalnya. Mereka punya masa puasa. Ini masa puasa bersama. Yang pertama ada 40 hari sebelum Paskah, ya. Masa Prapaskah. Kemudian ada lagi 40 hari sebelum Natal. Kemudian 14 hari sebelum mereka memperingati kematian Bunda Maria di bulan Agustus. Lalu ada lagi puasa peringatan Rasul Petrus dan Paulus. Ini minggu kedua setelah Pentakosta sampai tanggal 29 Juni. Nah, ini yang unik. Ini masa Paskah masa puasa yang jumlah harinya tidak menentu. Karena Paskah dan Pentakosta kan tiap tahun tanggalnya berganti. Jadi tidak menentu. Kemudian ada juga yang disebut hari-hari puasa.
bukan masa puasa tetapi hari puasa, yaitu dilakukan setiap minggu 2 kali di hari Rabu dan Jumat. Di hari Rabu memperingati pengkhianatan Yudas, di hari Jumat memperingati penyaliban Tuhan Yesus. Cara berpuasanya bagaimana? Kalau sekarang umumnya kebanyakan jemaat berpantang saja. Ya. Level 1 yang paling ringan, tidak makan makanan hewani. Jadi tidak makan daging sapi, daging domba, kambing, ayam, bebek, semuanya itu tidak, kecuali ikan boleh. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih sulit, tidak makan segala makanan hewani. Ya. Di beberapa wilayah malah menambahkan tidak makan minyak zaitun. Terutama di daerah Yunani dan Italia sana, karena di sana minyak zaitun itu hal yang pokok, biasanya selalu ada di setiap masakan. Nah, jadi itu umumnya jemaat berpantang saja. Tetapi ada juga beberapa orang yang berpuasa penuh, betul-betul puasa. Terutama biasanya para biarawan. Di biara-biara itu mereka berpuasa penuh. Makan hanya 1 kali dalam 24 jam, yaitu saat matahari terbenam. Ini mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan di dalam hukum Taurat. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya. Nah, gereja lain punya kebiasaan lain. Contohnya dalam beberapa gereja Pentakosta, ya, puasa itu lebih personal sifatnya, lebih dibebaskan untuk masing-masing jemaat berpuasa secara personal. Namun ada juga kebiasaan berpuasa bersama, biasanya pada 10 hari menjelang Pentakosta. Untuk apa ini? Ini memperingati bagaimana para murid di Yerusalem berdoa menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Ya, seperti saya katakan tadi, tiap gereja punya tradisi sendiri-sendiri. Nah, sekarang sebagai penutup, setelah kita menelusuri semua itu, sekarang kita memperhatikan kalau kita ambil kesimpulan prinsip-prinsip utama puasa itu apa saja. Saya catat di sini ada 5 hal. Tujuan utamanya adalah merendahkan diri dan meminta belas kasihan Tuhan. Di sini ada unsur penyerahan diri, bukan pemaksaan kehendak kepada Tuhan. Ingat itu. Jadi kalau ada yang biasa puasa, kalau sedang ingin mendapat pertolongan, lalu seolah-olah memaksa Tuhan, sekarang kita sudah mengerti yang benar, kita punya sikap yang benar dalam berpuasa. Lalu yang kedua, belas kasihan Tuhan itu bisa berwujud pengampunan, pertolongan, dan juga pernyataan hikmat serta rahasia kehendak Tuhan. Ya, ini seperti yang dialami Daniel juga, ya. Kemudian yang ketiga, puasa juga merupakan sarana persekutuan pribadi kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Wujud hormat kita kepadanya. Ya. Jadi kalau puasa jangan sekedar tidak makan minum, tetapi harus ada persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Yang keempat, puasa itu menumbuhkan iman.
Jadi kalau mau imannya bertumbuh makin besar, berpuasalah. Lalu yang kelima, yang terakhir, puasa melatih tubuh kita untuk mematikan kedagingan. Kesimpulan kita hari ini, puasa itu penting untuk pertumbuhan rohani, untuk pertumbuhan iman. Prinsipnya adalah merendahkan diri. Yang penting bukan caranya, tetapi ketulusannya. Puasa jangan dipandang sebagai kewajiban semata, tetapi sebagai suatu kesukaan bersekutu dengan Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan tentang puasa. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa di sesi diskusi kita. Tuhan Yesus memberkati.